Saudara-saudari yang terkasih, beberapa kasus moral penyalahgunaan jabatan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang terjadi karena gratifikasi, yaitu pemberian yang meliputi biaya tambahan sebagai personal fee, hadiah, uang, barang, diskon di luar ketentuan, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, perjamuan makan, dan fasilitas lainnya. Pemberian ini pada dasarnya netral, bahkan baik, tetapi menjadi gratifikasi pada saat dilandasi oleh motivasi yang buruk, yaitu untuk menutupi kesalahan dan kekurangan, agar rencana dan usahanya diperlancar dengan dispensasi yang tak legal, serta kelakuan dan kehidupannya ditoleransi secara tak wajar. Biasanya dilakukan oleh para ABS, orang-orang yang asal bapak senang. Sebagai contoh, seorang karyawan yang selalu terlambat tak pernah ditegur atasannya, malah dibela karena sering menyiapkan makan siang gratis dan membantu kerja urusan pribadinya. Atasannya merasa tak enak menegur karena ia telah berjasa, walau ada alasan legal untuk menegurnya. Disitulah sesuatu yang gratis menjadi gratifikasi. Rupanya Yesus diundang makan oleh orang Farisi yang dihadiri juga oleh ahli Taurat. Apakah undangan makan Yesus itu suatu gratifikasi? Maka menjadi gratifikasi kalau karena perjamuan tersebut Yesus tak melaksanakan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan tujuan misi luhurnya, yaitu menyelamatkan manusia, mewartakan Injil. Kita tahu bahwa Yesus sering memberi kritik pedas kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dikecam bukan karena kedudukannya yang terhormat, tetapi karena perbuatannya yang mencari kenyamanan pribadi dengan menekan orang sederhana. Ahli Taurat dikecam bukan karena keahlian dan ketekunannya memahami kitab Musa, tetapi karena manipulasi Taurat untuk kepentingan pribadi, membebani rakyat biasa. Bisa jadi undangan ini bagi orang Farisi dan ahli Taurat adalah suatu gratifikasi agar Yesus lebih lunak sedikit, bahkan tak menegur lagi, jangan keras-keras di depan umum. Rupanya Yesus tetap menjalankan misinya untuk mempertobatkan mereka, hingga mereka bukan hanya ditegur, tetapi dikecam dengan sangat keras. Celakalah, terkutuklah. Mulai dari kemarin, hari ini, besok, ada deretan-deretan kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah, terkutuklah, karena mereka mengabaikan apa yang kita baca, yang kita dengar dalam Injil hari ini, keadilan dan kasih Allah dengan hidup munafik. Mereka melakukan yang satu untuk menonjolkan kehidupannya yang nampaknya baik, tetapi menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Maka undangan yang tadinya mau dijadikan gratifikasi oleh orang Farisi dan ahli Taurat justru dijadikan sarana evangelisasi oleh Yesus, agar orang Farisi dan ahli Taurat sadar akan kesalahannya serta mau dan mampu bertobat. Kita ingat saat Yesus diundang perjamuan makan oleh para pemungut cukai, Yesus datang, hadir, dan menggunakan saat makan tersebut sebagai saat evangelisasi bagi pertobatan mereka. Kita lihat ketika Matius dipanggil, Matius bertobat bahkan menjadi penginjil sebagai pemungut cukai. Kepala pemungut cukai Zakeus, Yesus mampir lalu mengadakan perjamuan juga menurut tradisi, dan Zakeus bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, kedekatan dan persahabatan tidak mencegah dan tidak membelokkan misi evangelisasi, dan itulah yang dihadapi oleh Paulus. Paulus dekat dengan jemaat-jemaatnya. Hari ini kita dengar kepada jemaat Galatia.
Di beberapa tempat ia memberikan pujian dan peneguhan kepada jemaat, dan di lain pihak juga persahabatannya itu menegur dan mengoreksi serta membimbing jemaat. Sehingga persahabatan dan kehidupan bersamanya sungguh bukan merupakan gratifikasi tetapi evangelisasi. Umat makin baik dan Paulus pun makin berkembang dalam panggilannya. Keduanya saling meneguhkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup dalam budaya saling membantu dan saling memberi. Ini bagus, karena apalagi ajaran Kristiani mengajak kita untuk terus berbagi rezeki dan menabur berkat. Jangan sampai pemberian menjadi gratifikasi yang membuat kita mengabaikan atau bahkan menyembunyikan kekurangan dan kesalahan orang lain karena perasaan sungkan dan pikiran tak enak, hingga mulut pun bungkam saat ada ketidakberesan. Semoga pemberian-pemberian apapun justru makin meneguhkan panggilan, tanggung jawab, dan wewenang kita. Disitulah pemberian gratis dari orang lain menjadi sarana evangelisasi. Pemberitaan kabar baik penuh kasih yang saling mengajak dan mendorong, meneguhkan, serta memperkuat panggilan para pemberi dan penerima untuk hidup lebih baik, lebih benar, lebih tulus dan kudus.